Puji Tuhan, bersyukur kita pada saat ini buat kasih dan kemurahan Tuhan, umat-umat ketebusan Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sebelum kita lebih jauh mengerjakan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita, yaitu dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Allah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Segala yang katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kita. Itu menjadi tema renungan kita pagi hari ini. Tanpa kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, maka kehidupan manusia, terlebih kita anak-anak Tuhan, adalah kehidupan yang hampa. Sehebat apapun orang, sesukses apapun orang, tetapi dalam kehidupannya, di dalam keluarganya tidak ada damai sejahtera, maka kehidupan itu sepertinya adalah kehidupan yang tidak berarti, kehidupan yang hampa. Itu sebabnya kehidupan kekristenan harus senantiasa hidup di dalam pemeliharaan Allah, yaitu di dalam damai sejahtera. Karena tak kalah damai sejahtera itu ada dalam hati dan pikiran kita, maka segala sesuatunya kita akan alami kesukaan, kita akan alami kenikmatan dalam menjalani hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang senantiasa bersukacita dan berkemenangan di dalam Tuhan. Itu sebabnya bagaimana kita hidup supaya damai sejahtera Allah itu memelihara, memerintah dalam hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah itu menyertai kita. Di dalam firman Allah katakan demikian. Yang pertama, ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Segala yang katakan bersukacitalah. Bersukacita. Sukacita bukan karena keberadaan dunia, bukan karena keadaan kita. Sukacitalah bersumber dari Roh Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus. Maka mari kita luaskan supaya sukacita yang dikerjakan Roh Kudus itu bekerja terus di dalam hidup kita. Makanya dikatakan di sini ada penekanan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi artinya Roh Allah itu, Roh Kudus itu yang menjadi sumber sukacita itu harus kita luaskan bekerja di hati kita. Sehingga melewati masa-masa apapun, masa-masa yang sukar, keadaan-keadaan sulit, kita ada di dalam damai sejahtera Allah. Karena sukacita yang dikerjakan Roh Kudus senantiasa nyata di dalam hidup kita. Yang kedua, firman Allah katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati harus kita nyatakan. Ada banyak orang dia baik hati tapi tidak nyata, hanya di dalam hatinya, dalam pikirannya. Tapi firman Allah katakan kita harus nyatakan. Kita harus buktikan, ada action yang kita kerjakan kebaikan kita sebagai orang percaya.
Karena tak kala kita boleh menyatakan kebaikan kepada siapapun, maka itu akan membawa kita kepada damai sejahtera daripada Allah yang luar biasa. Yang ketiga dikatakan di sana, yang keenam, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, menyerahkan setiap apa yang ada dalam hati kita, yaitu pergumulan kita, di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Karena kalau kita tidak menyerahkan perkara-perkara yang ada dalam hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kesusahan. Tetapi apa yang menjadi kesusahan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Maka firman Allah katakan damai sejahtera Allah itu akan memerintah dalam hati dan pikiran kita. Dan yang keempat dikatakan di sana, yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah, lakukanlah semua hal yang benar di dalam Tuhan. Pikirkanlah pikiran yang positif di dalam Tuhan. Semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji. Itu yang kita pikirkan. Jangan kita pikirkan hal-hal yang merugikan iman kita. Jangan kita pikirkan hal yang merugikan perjalanan hidup kita. Jangan kita pikirkan yang menghambat kita untuk maju. Tapi pikirkanlah segala sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Pikirkan satu hal yang seturut dengan kebenaran-kebenaran firman Allah, yang menyukakan hati Tuhan, yang menjadi berkat, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang optimis. Itulah yang harus ada dalam hidup kita. Bukan perkara-perkara yang jauh daripada kebenaran, perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi perkara-perkara yang mempermuliakan Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan di dalam hidup kita. Maka firman Allah katakan demikian, saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita rindu hidup kita, hati kita diperintah oleh damai sejahtera Allah, maka hendaklah kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, yaitu sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Nyatakanlah segala kebaikan kita, kerjakan, tunjukkan kebaikan itu. Apa yang baik di dalam hidup kita sebagai orang percaya, mari kita perbuat, kita nyatakan bagi semua orang dengan tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, serahkan semua permasalahan, pergumulan, kekhawatiran kita. Apa yang membuat kita susah, apa yang membuat kita sulit, apa yang mengganggu hati kita, mari kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Dan pikirkanlah hal-hal yang indah, hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Allah. Maka damai sejahtera Allah itu akan memerintah hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah akan menyertai kita, sehingga kita akan menjalani hidup kita dengan kekuatan, dengan kemenangan demi kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini.
buat kasih karunia Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan itu memelihara hati dan pikiran kami, menyertai kami senantiasa. Itu sebabnya biarlah kami senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Kami boleh menyatakan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kami melalui kebenaran firman Allah. Dan biarlah kami senantiasa menjarakan setiap pergumulan, kekhawatiran, masalah kami di hadapan Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Dan bila kami memikirkan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang seturut dengan firman-Mu Tuhan, kami percaya maka damai sejahtera Allah itu akan memerintah atas hati dan pikiran kami, akan memelihara hidup kami. Itu sebabnya saat pagi hari ini Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah menerima firman Allah, hamba berdoa dan tumpahkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa atas kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib, berkat jasmani, berkat rohani melimpah atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi-Mu segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami kembalikan. Dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.